Aku jelaskan lewat video ya karena agak panjang penjelasanku, dan apa yang kujelaskan di video kali ini itu berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Jadi nggak paten, maksudnya nggak semua orang juga bisa menerapkan apa yang aku jalani gitu. Jadi kan sihir membenci itu bisa dikirim ke siapa aja dalam status hubungan apapun, misalkan antara ibu dan anak, antara pasangan suami istri, ada juga orang yang masih pacaran bisa dikirimin juga, terus orang yang sahabatan pun bisa dikirimin sihir membenci, orang yang bertetangga, mertua dan menantu, bahkan rekan kerja tuh bisa siapa aja targetnya gitu loh. Ya tujuannya untuk agar adu domba, agar dipisah gitu. Nah, caranya itu adalah kita ambil contoh lagi ya, ini tentang anggap aja status hubungannya itu adalah pasangan. Nah, jadi misalkan nih sama pasangan dikirimin orang sihir pembenci. Caranya yang pertama itu adalah ketika kita melihat dia, bawaannya kelihatannya dia tuh salah mulu kan di mata kita, atau misalkan kita denger omongan dia tuh kedengarannya salah mulu kan, berarti tuh kena sihirnya tuh di mata dan di telinga kita gitu. Jadi kayak kayak ngelihat pasangan dan mendengar ucapan dia tuh kayaknya bawaannya salah mulu. Nah, kitanya tuh mundur dulu, maksudnya mundur menyendiri dulu, merenung dulu sendiri, terus kita renungi secara logika nih. Kamu harus bertanya kepada diri kamu sendiri, secara logika pasangan kamu itu yang dia lakukan baik-baik aja kan gitu, apa yang dia katakan sebenarnya baik-baik aja kan, nggak ada yang salah kan, kok kamu bisa marah? Jadi kayak ngobrol sama diri sendiri gitu, bertanya dengan diri sendiri dan mengingatkan ke diri sendiri bahwa pasangan kamu tuh enggak kayak gitu gitu loh. Itu yang pertama, jadi mengingatkan diri sendiri dulu bahwa pasangan kamu tuh sebenarnya baik aja, nggak salah apa-apa, cuma kamunya nih kenapa nih gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, hawa. Kalau deket pasangan nih hawanya tuh nggak enak, bawaannya pengen marah, kalau jauh tuh normal gitu kan. Nah, kalau hawa itu berarti dua-duanya harus kencengin ibadah. Si istrinya misalkan yang kena istrinya nih, si istrinya harus kencengin ibadah, suaminya juga harus kencengin ibadah, harus dua-duanya gitu. Karena aku pernah kena sihir pembenci, jadi aku lagi sebenarnya lagi temenan gitu loh sama mungkin cemburu gitu. Lalu akhirnya ngirimin kami sihir pembenci supaya nggak deket-deket gitu. Jadi aku tuh benci sama si cowok ini gitu. Tapi ketika ngelihat mukanya, bencinya hilang. Ternyata dia kayak punya amal ibadah yang istiqomah yang dia lakukan gitu. Yang aku tuh menyangkanya ya karena dia punya ibadah istiqomah yang dia lakukan itu, jadi ketika ngelihat mukanya tuh adem gitu. Jadi hilang sihirnya. Jadi aku kayak berasumsi bahwa kalau kena sihir pembenci itu harus kedua belah pihak berusaha untuk memperbanyak ibadah supaya eh, power dari sihirnya itu menurun gitu. Itu. Terus yang ketiga, yang diputar ingatan kesalahan dari si pasangan misalkan. Diputar terus kesalahan pasangan gitu kan. Terus kebaikan dia tuh terlupakan dari pikiran kita gitu supaya kita tuh kesel terus bawaannya sama dia. Nah, itu eh, kembali lagi ke cara pertama yaitu merenung, merenung dan bertanya kepada diri sendiri, ini kenapa? Terus coba untuk lupakan dan maafkan kesalahan dia. Terus coba lawan dengan mengingat semua kebaikan dia kepada kamu. Jadi ketika eh, pikiran itu tentang kesalahan pasangan, itu lawan dengan memaafkan dan mengikhlaskan, lalu memutar ulang memori yang indah-indah dengan pasangan dan kebaikan-kebaikan dia gitu. Coba dulu itu. Tapi bilang misalkan jujur aja ke pasangan, misalkan aku butuh waktu untuk
merenung dulu ya, kamu jangan jangan ganggu dulu ya. Misalkan aku butuh merenung 1 jam dulu tuh untuk merenung itu gitu loh. Jadi merenungnya sendiri tuh, mengingat kebaikan dia gitu. Nah, kalau udah dilakuin beberapa hal itu nggak tahan, misalkan tetap ada rasa bencinya, biasanya sih kalau aku cek ke yang ahlinya sih, minta buangin gitu. Atau aku iya ke yang ahlinya aja, ke ustadz, ke habib, minta doa gitu kan supaya mengurangin gitu. Karena kan kadar sihir pembenci itu beda-beda tergantung dukunnya gitu. Makin mahal dukunnya kan makin izin yang dikirim kan makin kuat gitu. Jadi ya kayak gitulah caraku gitu. Cuma ini cara ini nggak paten sih untuk digunakan. Maksudnya ini cara pribadi. Nggak paten digunakan untuk semua orang gitu. Mungkin ada beberapa orang yang nggak relate gitu kan ketika mendengar ini gitu. Cuma nih pengalaman pribadi aja sih.